Menteri Pertahanan Israel Israel Katz bersumpah bakal menghancurkan kota Gaza jika Hamas tak melucuti senjatanya. Langkah itu pun akan dilakukan apabila Hamas tidak kunjung membebaskan seluruh sandera yang masih tersisa dan mengakhiri perang. Lewat cuitan X-nya, Jumat 22 Agustus 2025, Katz menggambarkan bahwa gerbang neraka akan terbuka di atas kepala militan Hamas. Ia kemudian melayangkan ancaman dengan menyebut Gaza akan dibuat seperti Rafah dan Beit Hanon yang hancur lebur. Dikutip dari Arab News, pernyataan itu muncul selesai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ia telah memerintahkan negosiasi segera untuk membebaskan semua sandera. Netanyahu menambahkan dorongan untuk memulangkan sandera itu disertai operasi untuk menguasai kota Gaza dan menghancurkan benteng Hamas. Sumber-sumber Palestina menyatakan kesepakatan baru itu melibatkan pembebasan tawanan secara bertahap. Namun Israel bersikeras bahwa setiap kesepakatan harus membebaskan seluruh sandera sekaligus. Israel dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk mengurangi pasokan air ke Gaza Utara. Hal itu dilakukan Israel sebagai persiapan untuk memaksa warga Palestina angkat kaki dari kota Gaza. Diketahui, langkah itu merupakan bagian dari rencana untuk menduduki daerah kantong tersebut. Dikutip dari Anadolu Agency, Jumat 22 Agustus 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempertimbangkan pemotongan air sambil berupaya memperbaiki jalur pipa di Gaza Selatan. Langkah itu muncul saat Israel menghadapi tudingan menjadikan rasa haus sebagai senjata perang. Dilaporkan, sejak Januari 2025, Israel telah memutus pasokan air dari perusahaan air nasional Israel Mekorot. Kemudian pada 9 Maret 2025, Israel juga memutus aliran listrik ke pabrik desalinasi pusat di selatan Deir al-Balah. Akibatnya, produksi air minum dalam skala besar pun dihentikan. Perintah pengusiran untuk Gaza Utara telah dikeluarkan oleh pihak Israel. Diketahui, Israel menerbitkan perintah itu di tengah rencana pengambil alihan daerah kantong tersebut. Selain itu, Israel juga memerintahkan rumah sakit dan lembaga bantuan yang ada di utara untuk pergi sebelum serangan militer berkecamuk. Sebelum adanya seruan itu, serangan pasukan Israel IDF di Gaza kian meningkat. Dari puluhan korban, mereka yang tewas termasuk warga yang tengah mencari bantuan. Dikutip dari The New Arab, Jumat 22 Agustus 2025, Hamas pun menyampaikan protes keras terhadap operasi berkelanjutan yang dilancarkan IDF. Militan Palestina itu lantas meminta para mediator untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Militer Israel sendiri saat ini tengah melancarkan operasi baru untuk menduduki kota Gaza. Hal itu sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi divisi Gaza pada Kamis 21 Agustus 2025. Kunjungan itu untuk menyetujui rencana operasional pasukan Zionis IDF dalam upaya merebut kota Gaza dan mengalahkan Hamas. Berbicara pada IDF, Netanyahu menekankan misi ganda, yakni operasi militer dan negosiasi penyanderaan. Dikutip dari i24 News, kunjungan Netanyahu tersebut bertepatan dengan meningkatnya aktivitas militer di pinggiran Gaza. Israel disinyalir menambah jumlah pasukannya untuk bersiaga seiring dengan meningkatnya agresi. Seiring dengan itu, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Eyal Zamir menyoroti dampak operasi IDF terhadap Hamas. Ia menggambarkan militan Palestina itu berubah menjadi organisasi gerilya. Zamir menegaskan IDF akan terus menyerang Hamas dimanapun militan itu berada. אנחנו בשלב ההכרעה. אני הגעתי היום לאוגדת עזה כדי לאשר את התוכניות שצה"ל הציג בפניי לשר הביטחון להשתלטות על העיר עזה ולהכרעת החמאס. אני מאוד מעריך את ההתייצבות של חיילי המילואים וכמובן של הצבא הסדיר למען המטרה החיונית הזאת. במקביל אני הנחיתי להתחיל במשא ומתן מיידי על שחרור כל חטופינו וסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל. שני הדברים הללו, הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו, הולכים יד ביד. Pasukan Pertahanan Israel IDF mengidentifikasi adanya peluncuran roket dari dekat rumah sakit Nasser di Khan Yunis. Pengumuman itu disampaikan lewat akun X IDF pada Jumat 22 Agustus 2025. IDF menyatakan roket itu dilesatkan oleh militan Palestina Hamas.
Dikutip dari i24 News, roket tersebut dilaporkan mendarat hanya 300 meter dari koridor utama bantuan kemanusiaan. Tepatnya saat truk-truk yang mengangkut bantuan tengah melintas. IDF pun menuding Hamas berusaha menyabotase pendistribusian bantuan untuk warga sipil Gaza. Serangan itu disebut menarget truk-truk bantuan yang sedang dalam perjalanan dari perlintasan Kerem Shalom. Dalam unggahannya, IDF menampilkan peta yang merujuk pada titik serangan.